Hey Hopop gengs! Kata orang amat susah memahami seseorang, tapi jauh lebih susah lagi memahami hewan bukan? Pokoknya kalau nggak paham kebiasaan seekor hewan, mending nggak usah deket-deket deh, daripada bahaya kan? Tapi kalau berada di situasi yang mengharuskan kamu berada di dekat hewan ini, sebaiknya kamu harus tahu beberapa hal penting agar nggak celaka saat berada di dekat mereka. Simak sampai habis ya. Mari kita mulai dari hewan yang terlihat menggemaskan, namun gigitannya amat berbahaya, yaitu beruang. Ya, barangkali kamu suatu hari lagi jalan-jalan di hutan dan mengalami kejadian seperti yang dialami 3 cewek ini pas lagi jogging di Meksiko. Hal pertama yang harus kamu lakuin adalah jangan lari. Yup, aku tahu kamu pasti ketakutan, tapi ya berlari itu malah bikin kamu dikejar terus. Jadi sebaiknya usahakan agar tidak panik dan perlahan menjauh dengan cara menyamping. Terus hal yang kedua, jangan memanjat pohon. Tetaplah tenang, karena kebanyakan beruang sebenarnya cuma ingin dibiarkan sendiri. Beberapa jenis beruang seperti beruang grizzly atau beruang hitam pada jago manjat loh. Jadi perlu kamu ketahui, beruang bisa membedakan manusia dan hewan dengan dengerin suaranya. Jika tahu kamu manusia, beruang gak akan segan mendekat, memeriksa, lalu mencium bau tubuh kamu. Tapi sekali lagi tetap tenang ya, soalnya itu bukanlah ancaman. Beruang jarang kok menyerang, kecuali ada pemicu yang membuat mereka merasa diserang duluan. Nah, selanjutnya ada yang bilang nih, cara menipu beruang dengan berpura-pura mati. Ini mampan juga nih kalau pacar kamu lagi ngomel-ngomel. Memang benar, tapi itu nggak berlaku bagi semua beruang sih. Kalau beruangnya jenis beruang coklat atau beruang grizzly, cara berpura-pura mati dengan berbaring tertelungkup dengan tangan di belakang leher dan kaki terbuka itu memang bisa dilakukan. Tapi kalau yang menyerang adalah beruang hitam, jangan berpura-pura mati deh. Tapi segera pergi ke tempat aman atau yang tidak bisa dijangkau oleh beruang. Selanjutnya nih yaitu cara menghadapi harimau. Ya, aku tahu kamu juga nggak berani deket-deket sih, jadi mending cari aman. Soalnya selain memiliki taring dan kuku yang tajam, ternyata lidah harimau pun cukup tajam loh. Kucing besar seperti harimau memiliki lidah yang bertekstur kasar. Lidah harimau yang tajam ini ya, memiliki fungsi untuk memisahkan daging langsung dari tulangnya maksudnya. Juga ya bisa melepaskan kulit dan bulu mangsa agar lebih enak untuk dimakan. Lidah ini sekaligus mereka gunakan juga nih untuk perawatan kulit mereka. Kamu mungkin gak asing dengan sepupu Raffi Ahmad, Alshad Ahmad, yang memelihara seekor harimau yang diberi nama Ehsan. Harimau ini memang terlihat jinak, tapi saat tangannya dijilat, Alshad Ahmad merasa tangannya seperti sedang diamplas. Lihat contohnya, tangan pria ini sampai memerah dan iritasi. Ya mending dijilat sama kucing aja lah. Terus, bagaimana ya jika berada dekat sama kuda? Hal pertama dan terpenting adalah jangan berdiri tepat di belakang kuda. Kalaupun terpaksa, jangan terlalu deket deh. Berdirinya yang sejauh mungkin ya, biar kamu gak kena tendangan tiba-tiba. Mana tahu kudanya lagi bad mood. Selain itu, kuda juga bisa menggigit dan lehernya fleksibel loh. Bisa muter sampai 180 derajat. Yang kedua, jangan buat gerakan secara tiba-tiba. Apalagi di dekat kuda poni. Karena mereka ini butuh waktu untuk terbiasa dulu dengan kehadiran kamu. Kayak aku gak suka yang tiba-tiba. Dan sebelum memutuskan untuk memelihara kuda, pastikan kamu benar-benar ingin merawatnya. Dan siap dengan segala konsekuensinya. Soalnya kuda gak boleh ditelantarkan. Tipsnya nih, sebelum beli kuda, kamu sebaiknya latihan dulu merawat kuda di pemilik kuda beberapa bulan. Termasuk latihan membersihkan kandangnya. Berikutnya, hal yang harus kamu lakukan saat bertemu banteng nih. Kamu mungkin masih percaya bahwa banteng bakal langsung menyeruduk kalau kamu lagi mengenakan pakaian warna merah kan? Tapi faktanya, banteng sebenarnya buta warna parsial loh. Kondisi matanya nggak bisa bedain warna karena sel fotoreseptor kerucut pada matanya itu nggak sempurna. Lantas, kenapa ya banteng itu ngamuk-ngamuk saat seorang matador melambaikan kain merah?
Ternyata bukan masalah warna merahnya yang membuat seekor banteng marah, tetapi justru gerakan dari lambaian kain itulah yang buat banteng merasa tersinggung, terancam, hingga akhirnya menyerang kain merah tersebut sebagai bentuk perlindungan diri sendiri. Jadi nih, warna apapun sebenarnya bisa buat banteng marah dan merasa terusik jika benda itu digerak-gerakkan. Wah, sensitif banget ya. Hanya aja nih, warna merah pada kain matador sering digunakan dalam pertunjukan. Karena warna merah adalah warna yang paling jelas terlihat, baik di siang maupun di malam hari. Jadi, mulai dari banteng hingga penonton pun bisa ngeliat dengan jelas pertunjukan sang matador. Gitu, Pop Gengs. Mari kita pindah ke hewan selanjutnya, yaitu tupai. Nah, tupai adalah hewan liar yang memiliki gigi dan kuku tajam, sehingga tidak cocok untuk dipeyuk meski bentuknya sangat menggemaskan. Maka dari itu, Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA memberikan himbauan pada siapapun yang ketemu sama tupai entah di taman atau di hutan, jangan sekali-kali memberinya makan ya. Soalnya memberi makan hewan liar bisa menimbulkan resiko. Tupai bisa kehilangan rasa takut alaminya pada manusia. Juga karena hewan liar sudah memiliki pola makanan khusus. Dan mereka bisa kekurangan gizi atau mati jika diberi makanan yang salah. Tuh, denger. Selain itu, hewan liar gak bisa membedakan makanan yang memiliki pembungkus, sehingga bisa membuat mereka sakit jika sampai kebiasaan makan makanan manusia, dan malah nemu sampah pembungkus makanan yang masih beraroma. Gak hanya hewan liar aja nih, perlakuan memberi makanan manusia kepada hewan peliharaan seperti anjing itu juga punya resiko. Kamu yang doyan pelihara anjing jangan asal ngasih ya pokoknya. Bahkan kalau sampai bikin atau beliin pakaian buat mereka yang sebenarnya mereka nggak butuhin. Menurut Dr. Andrew Francis, Chief Operation Officer di Paw Squad, memakaikan pakaian pada seekor anjing sangatlah dilarang. Sebab pakaian itu bisa menyebabkan gesekan yang akhirnya menyakitkan pada kulit anjing, serta berpotensi membuatnya kepanasan dan stres. Ya lucu sih emang, tapi masa iya mau nyiksa hewan kesayangan sendiri? Dan yang terakhir, apa sih yang bakal kamu lakuin jika sedang asik berenang di laut, tiba-tiba ketemu sama hiu? Tapi jika hal tersebut terjadi, hal terbaik yang bisa kamu lakuin adalah tetap tenang, relax. Emang bisa. Jadi gini nih, perlahan-lahan menjauh dan menjaga kontak mata. Selain itu, para perenang atau penyelam sih emang disarankan untuk menghindari area di mana nelayan sering beroperasi. Karena terkadang nih umpan nelayan bisa memikat hiu. Serta menghindari area laut yang gelap. Soalnya nih baik kamu sama hiu bakal lebih susah buat ngeliat. Tahu-tahu berpapasan atau bertubrukan. Kan kaget juga tuh. Kalau lautnya masih dangkal, segeralah berdiri di atas pasir. Soalnya hiu bakal pergi menjauh karena nggak pernah lihat ada makhluk berdiri sebelumnya. Ya, meski ada banyak juga sih kejadian manusia diserang hiu, tapi lebih banyak hiu yang nggak menyerang kok. Amit-amit, mudah-mudahan nggak pernah ya.